Pokoknya anak kita na bata-bata siya kung bisa. Orang sempat dari Polisi-polisi ko ang aparat. Sama ako dipakai aparat. Supaya masa na ako serbu pa mo. Ngunit mo, lot ako dito na eh. Jadi ko rin pancari ni dia. Magkita pa rin. Polisi pa ba niya? Polisi pa ba niya? Karena kenyataan. Kasi di rumah sakit pas ada habis kasih mandi pak bapak pas orang mau masa di PT itu cuma tong keluarga ini mau kalau masih masa di PT orang mau apa pas mau kasih doi itu Itu dokter yang kasih atau? dokter Ada papan nama? enggak ada dia pakai baju apa Pakai astronot, medis baju medis. cuma kalau muka sampai Pak Imam tahu Pak Imam tahu. Oke. Ini adalah salah satu anak daripada almarhum yang menyatakan sikap bahwa akan disogok uang untuk diam agar pasien ini dikuburkan secara corona. Nah, ini pernyataan langsung dari anak yang telah meninggal orang tuanya. Jadi pemirsa sekalian, ini adalah suatu pembodohan di mana kita dipaksa. COVID, yang usah kuburkan sini, kuburkan jadi tanpa COVID. Kalau orang mau ngasih PT, kalau bawa pulang begini kan mau kuburkan di sini ya. Ada penyakit itu dia. Kali dah periksa negatif. Tapi lah Pak Polisi, mau ikut anjuran pemerintah. Kalau positif. Sedangkan dari daftar dari kelurahan sini tidak ada. Kalau misalkan papa salah satu korban itu dia, dari kelurahan sini masih ada DP daftar. Oh, warga dari Penate Baru ada satu. Dari ruangan orang bilang apa lah? Orang bilang bisa mandi baru datanya kuburkan di mana? Orang kuburkan di sini di kampung. Ya, Di sana ada Pak Imam, apa. orang saya mandi, pas keluar mandi baru turun masuk. Ini ada terus tanya ini doi apa? Dia ada tanya doi apa? 3 kali ada bilang. Dan onta ambil jo ini doi dari rumah sakit. Pokoknya ini doi apa ini? Onta ambil jo ini doi dari rumah sakit. Pokoknya langsung keluar. Masuk rumah sakit Basogo. Aneh kan Pak? Sangat janggal sekali ini kejadian ini. Dan ini seluruh Indonesia akan tahu kejadian ini di Kota Manado, tepatnya di Kelurahan Ketang Baru dan Ternate Baru. Bahwa pernyataan ini adalah dari anak almarhum sendiri di rumah sakit Pancaran Kasih di Kota Manado. Bahwa dokter menjogok anak dengan beberapa uang, tapi anaknya tolak. Ini tolong diviralkan ke seluruh Indonesia agar terbongkar ini kasus-kasus seperti ini. Terima kasih. Jadi dari pihak rumah sakit 3 kali kurang paksa kasih doi. Kalau misalkan dari pihak rumah sakit mau kasih doi, jangan di situ. Pakai orang tua kok. Dipanggil sendiri. Di ruangan bicara ini doi apa kasih keterangan. Di masa habis mandi mau kasih doi begini. Dorangnya jelaskan tuh doi apa nyak jelaskan. Ini cuma bilang dari rumah sakit. Doi dari orang di sini. Jelaskan berarti ada dana di corona. Memang Ada dana kan berarti. Gitu. Masa rakyat dipaksa kalau ODP seperti ditangkap seperti apa kejahatan kriminal. Padahal kasihan tidak kriminal. Ternyata kenyataan seperti ini. Tuh. Kasihan kan itu, rakyat ditakut-takuti. Kenapa sih seperti ini? Seharusnya jangan dong ditakut-takuti rakyat seperti ini. Nah ini kan kasus Allah tunjukkan kebesaran Allah bahwa ada kejadian seperti ini. Gitu. Allah kasih lihat kebohongan ini. Seharusnya aparat, seharusnya penegak hukum harus berpihak kepada rakyat. Berpihak kepada rakyat, kepada kita semua. Jangan berpihak kepada orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Ini sudah viral ini. Seluruh Indonesia. Ada viral, ada kurang lebih 3.000 sudah terbagikan. Sudah diviralkan. Dan dibagikan ke seluruh Indonesia. Ini ada viral.
Bongkar, sahunya ke situ apa tidak ada bongkar. Tadi lagi ada tamang, ada telepon kalau perlu oh gitu kan orang ada tamang. Tunggu. Tadi lagi di rumah sakit ada tamang. Ambil sisa kok. Tolong apa disampaikan kalau seandainya ini cuma ada petanggapan sini, apa ada bukti rekaman atau apa? Tidak ada. Nggak ada bukti Kalau rekaman. memang tuh dokter, memang tahu. Tahu. Ada teman yang mendengarkan bawa dokter ke situ. Ada. Adik Tapi sendiri. ya, adik sendiri sama Pak Imam. Pak Imam. Iya. Oke, Imam oke. juga dikasih uang. Dikasih uang Pak Imam. Nah, oke, lihat aja Pak Imam disogokkan uang. Nanti kita akan konfirmasi ke Pak Imam. Ya, nah. Apa Imam bilang jadi bukan. Oke. Nanti kita akan viralkan juga ke pemirsa seluruh tanah air bahwa ini pelaksanaan sogok mengogok. Ini sangat memprihatinkan. Amplop coklat. Tinggi. Pak Imam kasih dah, makasih dah. Pak Imam angkat tapi Pak Imam jadi mungkin kasih. Baru bukti. Ini bukan cuma karena iya aturan terima di sana bila di sini suka aja semua masyarakat itu suruh kamar pun datang tamu Ini sama yang terjadi. Apa? ya nak semua bawa Ini kan nanti bagaimana sih biar nanti orang keluar yang ambil bukan secara ada di peti-petis ada. Kalau mau di peti satu kali tapi kepala dia masuk. Ada. ada live sebentar lagi Memang orang Muslim kan yang boleh peti. Mau Ada kasih muncul menghadap akan ke kiblat di tubuh. iblat. Aturan agama kan nggak buka. Jadi boleh paksakan. Bahaya ini wasilah seorang dakwah. ada di sana sampai ke polisi kan boleh tinggal lah kan kita kan posisi itu Jadi kan sistem baik pikir soal masyarakat selama tunggu dan dengar kabar kita buka Bukan di rumah. Tadi kan orang sebenarnya kan Gak mau di peti. Gak mau di peti. iya kalau peti Siapa yang mau itu Pian? bahkan petugas lah semua ba pakai cabut dulu Masyarakat sana sedangkan di sana cuma dorong itu tuh yang bikin takut-takut warga. terserah mau bagaimana iya makanya sudah 10 orang bagale yang belum senes pada apa nih Kau itu kubu so Tagalog. tambung orang tambung ulang. Orang tambung ulang. Jadi mau kembali sini. tangkap yang orang ditambung itu Iya. harus tangkap Kan itu kasus pengalaman di provokator itu iya itu termasuk provokator jenazah orang tangkap semua. kubur Pak beliau orang sudah tambung ulang dia Bisa mesti tangkap ditangkap itu tindakan kriminal. tindakan kriminal itu Yang penting bikin laporan. Nanti polisi kan Mungkin kan ada yang jaga di sana. orang semua kebagalan orang mau kebagalan Ini cuma menghalang-halangi saja, so ditangkap. Jangan kejadian Ada orang jaga di misalkan. sana, ada orang jaga mungkin. ada anggota di sana cuma anggota yang boleh bikin apa-apa dan kalau Masyarakat di situ. tangkap yang orang datang itu tangkap apa dia dari sana baru-baru pulang ini lantaran Orang ada apa ini dari mana? Orang sudah dari apa dari mana itu? Oke. Sedang dari rumah sakit saja setuju. mundur lagi Sedang dari rumah sakit saja setuju. Orang bawa kembali DP mayat menguburkan sini. Dari rumah sakit kakal pertama. kami semua pulang ini orang bapak aja Karena kalau ada DP hasil bawa mungkin maka akan benar besar. orang yang jelas karena dong sudah ditambung Jadi bawa ada polisi.
biar juga orang bawa bacol, stop kita berurusan. Kalau saya ikut protapnya COVID, orang hancurkan ini stigma Pokoknya ini kita dia. mau ini berhadapan nih masyarakat di sana. Oke. Orang mau kita harus diketi. Orang terima dengan catatan harus diketi. Orang-orang muslim boleh Negatif, negatif. Orang tiba Nanti kemarin. rumah sakit, orang meminta dan nggak kasih. Sudah dia, sudah kemarin. Udah nih. Mana matulan? Cek matulan. Tadi ada keluar bilang nanti dia yang ada. Modal kamu. Kalau terjadi, soalnya kalau terjadi apa-apa, keserang bersama squad. Nah, saya mati biar polisi Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Dr. Franky PPK Menkes, selaku Direktur Rumah Sakit Gemim Pancaran Kasih Manado, bersama direksi dan segenap karyawan mengucapkan turut berbelasungkawa atas kematian dan kepergian almarhum yang meninggal di rumah sakit kami pada siang hari tadi. Mengenai berita viral yang beredar di masyarakat melalui media sosial, setelah kami berdiskusi dan berkonsultasi dengan Ketua Gugus Tugas Kota Manado, dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado, Bapak Dr. GSBL kami disarankan untuk memberikan klarifikasi. Setiap pasien yang masuk di Rumah Sakit Gemim Pancaran Kasih, ODP, PDP, dan COVID-19 terkonfirmasi, pada saat masuk itu langsung kami notifikasi ke Dinas Kesehatan Kota Manado oleh gugus tugas dan Dinas Kesehatan Provinsi oleh gugus tugas di Provinsi Sulawesi Utara. Dan selama dalam penanganan dan perawatan, apabila pasien ini meninggal, kami juga harus menotifikasi atau memberitahukan ke gugus tugas Dinas Kesehatan, gugus tugas Kota Manado, dalam hal ini Dinas Kesehatan Manado, dan gugus tugas Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dan apabila pasien PDP, ODP, COVID-19 terkonfirmasi meninggal, ada protokol yang digunakan, yaitu protokol jenazah pasien COVID-19 karena dalam keadaan wabah. Jadi harus menggunakan protokol jenazah COVID-19. Di rumah sakit kami ada yang meninggal beragama Kristen Protestan, ada yang beragama Kristen Katolik, ada yang beragama Muslim, ada yang Buddha, Hindu. Tentu masing-masing ada penanganan sesuai dengan keyakinan agamanya. Kebetulan pasien ini beragama Muslim, jadi kami menggunakan Fatwa MUI tahun 2020 nomor 18 tentang pedoman pengurusan jenazah Muslim yang terinfeksi COVID-19. Di pasal 7 disebutkan jenazah bisa dimandikan, bisa dikafani dan disolatkan, tentu dengan atas dasar pertimbangan untuk memandikan dan mengkafani itu oleh petugas, dan untuk mensolatkan oleh pemuka agama yang beragama Muslim. Biasanya di kami dia kebijakan, karena ini bukan yang pertama, tentu karena yang mensolatkan, memandikan dan mengkafani menanggung risiko yang bisa terjadi, dalam hal ini tertular, maka dia harus menggunakan APD
level 3. Dalam hal ini APD lengkap. Dan biasanya kami memberikan insentif sebesar 500.000 per orang. Kebetulan yang terjadi tadi adalah yang memandikan pemuka agama, yang mengkafani dan mensolatkan. Ini cuma satu petugas, biasanya ada 3. Insentif biasanya sudah keluar 3. Yang menerima adalah pemuka agama. Petugas kami di sana melaporkan, dok, ada 2 insentif yang tertinggal. Yang saya instruksikan, berikan saja ke siapa saja yang ada di situ. Dan kebetulan yang ada di situ keluarga. Dan menurut petugas, keluarga tidak menerima. Jadi itu ada miskomunikasi, mungkin ada kesalahpahaman. No? Kalaupun kami salah, kami mohon maaf, tapi dari lubuk hati kami yang terdalam, kami hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Dan misalnya pun kalau diterima, anggaplah itu sebagai ungkapan bela sungkawa. Bukan dalam hal ini yang beredar isu kami menyogok untuk mengatakan pasien ini COVID-19. Untuk menentukan pasien ini COVID-19, dia harus melakukan pemeriksaan swab PCR dan dia harus positif. Sepanjang dia belum ada hasil, nggak bisa dia tentukan dia pasien ini COVID-19 terkonfirmasi. Di dalam hal ini pasien ini terdiagnosa sebagai PDP COVID-19. Untuk protokol yang digunakan adalah harus protokol penanganan jenazah COVID-19. Kedua, untuk klarifikasi masalah bahwa kami membolehkan untuk dibawa pulang, ini kami klarifikasi, sebab sama yang saya terangkan tadi, semua pasien yang meninggal dengan ODP, PDP, COVID-19 dan COVID-19 terkonfirmasi harus dinotifikasi ke Dinas Kesehatan Manado, gugus tugas Manado, Dinas Kesehatan Manado dan BNPB Kota Manado, Polsek dan Ramil. Jadi kami sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Yang menjadi tugas dan kewajiban kami adalah menangani dan melaksanakan apa yang menjadi protokol. Prinsip kami adalah menjalankan tugas dan menunaikan misi kemanusiaan tenaga kesehatan kami. Kalaupun ada kesalahan, mungkin miskomunikasi antara kedua belah pihak, kami mohon maaf. Dan yang kedua, kalau kami membolehkan, itu mungkin tidak, karena kalaupun kami membolehkan, kami bisa diproses melanggar protokol penanganan. Jadi mungkin ada miskomunikasi yang selama ini. Siapapun yang merasa kehilangan, kalaupun terjadi pada kami, pasti akan merasa ada perasaan berat. Tapi semua itu sudah menjadi kehendak yang Maha Kuasa. Di atas nama direksi dan segenap karyawan dan atas usul dan saran dari Ketua Gugus Tugas Kota Manado, dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, kami telah memberikan klarifikasi dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan pasien-pasien yang sudah menggunakan fasilitas rumah sakit kami untuk berobat dan menangani pasien. Sekali lagi, atas nama direksi, kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat malam dan salam sehat.